Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dipimpin ketua kelas. Membantu siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai, beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9G ya. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Ada yang saya ibu akan absen dulu untuk kelas 9G. Alvina Zahrotul Aulia, Anastasia Agusti hadir, Anina Asifatul hadir, Siva Maulida Rahma hadir, Tri Wulandari hadir, Umi Safaatun hadir, Zahra Amelia hadir ya. Baik, hadir semua ya. Baik, kelas ini kemarin ibu mendengar kabar duka ya. Ananda Ayunda Desa sudah berpulang ya. Baik, mari kita mendoakan, kita beri doa, kita beri Al-Fatihah untuk Ayunda Desa, khususon Ayunda Desa almarhumah Al-Fatihah. Semoga segera diberi doa kita bermanfaat. Baik, ternyata kalian merasa sedih kehilangan teman. Begitulah, sedih itu wajar ya. Tapi kalau berlarut-larut dalam kesedihan ya tidak baik. Karena bagaimanapun juga hidup terus berjalan. Kematian itu tidak memandang usia. Bukan hanya orang-orang yang sepuh saja ya. Ternyata orang yang muda pun. Artinya semua yang merasakan hidup pasti akan merasakan mati. Kita semua akan mati. Yang membedakan hanya masalah waktunya, ya kan? Tapi kita jangan berpikir, jangan takut akan kematian ya. Yang perlu kita pikirkan adalah bekal kita. Ada 3 amal yang tidak pernah putus, yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Ada apa aja? Masih ingat? Yang pertama adalah doa anak soleh. Ya, doa anak soleh. Yang kedua apa? Amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Yang belum memiliki ilmu yang bermanfaat, agar ilmu kalian bermanfaat, tentunya kalian harus punya ilmu dulu kan? Kalau nggak punya ilmu ya mana mungkin bisa bermanfaat. Agar punya ilmu bagaimana? Belajar.
belajar, sekolah. Sekolah itu tujuannya untuk mendapat ilmu, untuk belajar. Seperti hari ini. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat ya. Ya. Life must go on. Hidup harus tetap berjalan. Oke, 9G. Semangat. Sepena gada. Jaya. Sepena gada. Jaya. Sepena gada. Jaya, jaya, jaya. Baik, sudah siap mulai pembelajaran hari ini ya? Sudah. Hari ini kita akan belajar konsep dasar kecerdasan artifisial. Dan kalian bisa akses ini media pembelajaran lewat link yang sudah Ibu share. Ada yang tidak bawa HP hari ini? Kalau yang nggak bawa HP, pakai komputer. Boleh dinyalakan komputernya dengan alamat ini ya. Nanti Ibu tunjukkan alamatnya. Nah, ini media pembelajaran konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Kalian bisa klik start ditekan start ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian bisa mengetahui pengertian dan sejarah kecerdasan artifisial generatif. Kemudian menguraikan cara kerja AI generatif dengan bahasa yang sederhana. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis kecerdasan artifisial generatif, menyimpulkan manfaat mempelajari kecerdasan artifisial generatif, kemudian menyajikan hasil diskusi. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kalian bisa gunakan tombol home untuk menulis home tadi ya. Manfaat pembelajaran. Nah, setelah belajar konsep dasar kecerdasan artifisial generatif ini, kalian diharapkan paham perkembangan teknologi terbaru sehingga tidak ada gap inovasi. Kemudian melatih siswa berpikir kritis kreatif dalam menggunakan teknologi. Ya. Kemudian terampil dalam abad 21 khususnya literasi digital dan kecerdasan buatan. Kemudian mampu melihat peluang pemanfaatan AI generatif dan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Kita ngapain aja? Yang pertama, orientasi masalah yang akan Ibu jelaskan seputar kecerdasan artifisial generatif ya. Kemudian nanti seperti biasa pembagian kelompok. Setelah itu diskusi. Setelah diskusi, presentasi dan kita simpulkan bersama hasil presentasi. Nah, kemudian penilaiannya, penilaian pengetahuan akan ada tes nanti di akhir ya. Penilaian sikap akan Ibu nilai sikap kalian selama diskusi, selama pembelajaran. Kemudian penilaian keterampilan, Ibu akan lihat proses kalian dalam diskusi, dalam presentasi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang data ya, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Apa hubungannya? Kecerdasan artifisial AI itu perlu data ya, yang kita masukkan kan data dalam AI. Pernah pakai ChatGPT tidak? Apa yang kalian masukkan ke ChatGPT? Data kan? Data. Keluarnya juga dalam bentuk data. Jadi ada korelasi antara yang kemarin kita pelajari dan yang kita pelajari sekarang. Nah, sekarang kalian bisa lihat di situ. Itu sekarang yang lagi hits ya. Ya. Gambar model apa? Model 3D ya. Itu gambar asli apa enggak? Asli apa enggak? Asli. Oke. Memang itu dibuat menggunakan apa? Jenis AI apa yang digunakan? Pakai Gemini. Nanti kalian bisa coba itu ya. Nah, yang kita pelajari hari ini ada pengertian dan sejarah, kemudian cara kerja AI, ya, cara kerja kecerdasan artifisial, kemudian jenis-jenis AI dan manfaat AI. Yang pertama, pengertian dan sejarah singkat. Pengertiannya,
artifisial generatif adalah teknologi AI yang dapat menciptakan konten baru seperti teks, gambar, audio, atau video berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan. Ya, AI itu dia adalah teknologi AI yang dapat menciptakan konten baru seperti teks, gambar, audio ya. Itu kecerdasan artifisial generatif. Dia menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan data latih. Data latihnya bisa berupa teks ya, banyak sekali. Keluarannya pun sesuatu yang baru. Jadi dia punya data, AI dia punya data banyak sekali, ya, jutaan data. Nah, dari data-data itu AI membentuk suatu data yang baru berdasarkan input dari pengguna. Kemudian cara kerja. Bagaimana cara kerja AI? Pernah kepikir ya? Gimana sih cara kerja ChatGPT kok tiba-tiba kita masukkan input kok tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang di luar dugaan? Ya kadang di luar dugaan ya outputnya. Input apa? Ternyata di luar dugaan. Kadang malah melebihi ekspektasi kita, ya kan? Nah, pernah bertanya nggak bagaimana sih cara kerjanya kok bisa seperti itu? Kalau kita bisa gambarkan, ini adalah alur kerja AI yang di bagian bawah itu loh. Data input, data dimasukkan ke AI. Bayangkan saja kalian menggunakan ChatGPT ya. Datanya kalian masukin di ChatGPT. Kemudian GPT memiliki model data yang banyak sekali. Maka ChatGPT dia akan memproses data itu, memproses model-model, memproses input kalian dan mencocokkan dengan model-model yang dimiliki AI. Modelnya nggak cuma 1, 2 atau ratusan, modelnya ada jutaan. Ya. Sehingga nanti AI akan menghasilkan output baru yang orisinil. Karena model datanya, model data atau data latihnya berjuta-juta, banyak sekali. Maka AI bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Paham ya? Dari input, kemudian AI punya model AI atau data latih yang banyak sekali. Input itu diolah berdasarkan model AI atau data latih yang jumlahnya banyak sekali, diproses, kemudian menghasilkan output baru sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan input yang dimasukkan user. Nah, kalian bisa itu mulai simulasinya, coba diklik simulasi. Nah, misalkan inputnya buatkan puisi tentang laut ya. Kemudian kita klik simulasi, klik. Nah, ini tahapnya, tahap latihan. Nah, sudah mencoba simulasinya? Sudah? Oke. Jadi, ini adalah simulasi cara kerja AI. Yang pertama, input. Pengguna memasukkan input. Ini apa tadi? Buatkan puisi tentang laut. Kemudian tahap pelatihan. AI punya data jutaan puisi. Di sini ada proses tahap pelatihan. Proses AI mengenali data yang jutaan itu. Setelah datanya dilatih, setelah AI kenalan sama jutaan data tadi, jutaan data puisi, kemudian AI memprosesnya, menganalisis, mencari pola datanya bagaimana, mencoba menghasilkan konten dari itu prosesnya. Kemudian setelah diproses, lahirlah data baru. Apa data barunya? Puisinya itu ya. Kira-kira puisinya relate nggak? Maksudnya berhubungan tidak? Sesuai ya? Sesuai. Nah, bisa saja AI-nya hasilnya tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Yang pertama, mungkin instruksi inputnya kurang jelas, jadi AI-nya nggak paham. Maka instruksi dalam AI atau dalam input AI harus jelas.
jelas, harus detail, sehingga hasil yang akan dihasilkan sesuai dengan inputnya. Lanjut ya, jenis-jenis AI. AI yang kalian kenal apa? ChatGPT? Apa lagi? Mini. Oke. Ternyata nggak cuma itu, banyak sekali AI-nya ya. Dan ChatGPT AI itu termasuk jenis yang teks ya, yang teks. Ada banyak sekali ternyata. Kemudian ada AI gambar, berarti yang bisa menciptakan gambar. Kita pakai Gemini juga bisa ya. Ya, ChatGPT juga bisa. Jadi ChatGPT itu bisa teks, bisa gambar. Kemudian ada AI audio. Buat apa AI audio? Membuat suara ya. Atau lebih sering dikenalnya sebagai voice over ya. Voice over. Pernah dengar istilah itu? AI audio itu digunakan untuk menghasilkan suara. Bisa suara itu berasal dari teks ya, text to speech, atau dari suara menjadi suara lain. Kalian disuruh menjadi jabber, narator ya. Tapi kalian nggak pede dengan suara kalian. Bisa diubah? Bisa ya. Bisa dengan AI. Contohnya apa yang AI audio? Ada? Kemudian AI video, membuat video. Ya. Karena bisa menghasilkan AI bisa menghasilkan video, maka hati-hati ya, sekarang banyak fake video fake ya, kayak video ya. Nah itu bahaya. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk menghasilkan video. Ada Magic Light AI, kemudian ada lagi Hagen AI, itu juga bisa kita pakai untuk menghasilkan audio dan video maksud saya. Manfaat AI yang pertama untuk kreativitas. Di sini kita contohkan menghasilkan ide-ide baru, karya seni dan solusi kreatif dengan bantuan AI. Coba kita klik simulasi kreativitas. Klik sudah? Yang pertama di bidang kreativitas. Ini contohnya adalah desainer membutuhkan ide logo untuk startup teknologi. Kemudian tanpa AI 2-3 hari brainstorming dan sketsa manual. Jadi kalau bikin logo itu ternyata prosesnya lama sekali. Ada menemu ide ini itu proses menemukan ide biasanya lama sekali. Belum lagi nanti otak-atik logonya harus seperti apa ya. Ternyata kalau kita pakai AI singkat, tinggal kita masukkan prompt-nya gimana, langsung muncul. Jadi AI bisa mempercepat atau mengefisiensikan waktu dalam kreativitas tadi. Contohnya membuat logo. Nah, dengan kita melihat, melihat contoh penggunaan AI, ternyata apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata AI generatif membuka era inovasi yang baru. Dengan adanya AI, pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih singkat, ya. Kemudian waktunya juga jadi lebih singkat ya tadi ya. Dan kualitas yang dihasilkan juga tidak kalah dengan manual. Kita akan memberikan contoh penggunaan AI. Kita contohkan di sini adalah ChatGPT. Nah, ini ChatGPT ya. Tampilannya seperti ini. Sekarang kita punya prompt. Nah, kita upload fotonya. Coba kita tempelkan. Kita tuliskan prompt-nya. Prompt itu berarti perintahnya ya. Ikut jadi nama sekali. Kalau ChatGPT bisa nggak buatin aku fitur WA ilustrasi bergaya animator ini pada kanvas. Kita enter. Hasilnya seperti apa? Ini contoh ya, teks ya. Jenis AI generatif yang teks
bisa, gambar juga bisa. Nah, sekarang kita contohkan yang ini yang suara ya. Ini ibu menggunakan aplikasi elevenlives.io. Nah, ntar ini ibu akan memasukkan kata-kata ini. Kita bisa pilih voice-nya, tipe voice yang seperti apa, putra atau putri ya. Ibu coba pilih putra ya. Kemudian kita generate speech. Kita tunggu. Nah, ini nggak kedengeran, kita buka speakernya. Kita belajar tentang konsep dasar artifisial. Silakan persiapkan dirimu. Nah, ini ya. Dari sebuah kata-kata kita bisa generate ini menjadi sebuah speech ya. Halo, selamat pagi, selamat datang di AI video. Di sini prosesnya panjang ya. Lain kali gua akan jelaskan ini. Kalau kita ada waktu, kita mencoba kita membuat text to video. Kita bikin cerita, kemudian biar AI yang kerja menghasilkan suatu video. Ibu sudah bikin. Ini contoh, memberi contoh yang video jadi saja. Cahaya fajar pertama menyentuh jalan desa yang terang menjadi Jadi video ini itu bercerita tentang ibu pengen bikin video Andi, perjalanan Andi menuju ke sekolah. Ya seperti berpetualang. Dan AI menerjemahkannya seperti itu. Kira-kira sudah hampir mirip dengan keinginan ibu nggak? Belum ya? Nah, itu jadi PR buat AI ya. Dan namanya teknologi ya, pasti kan ada perkembangannya. Dari yang biasa saja menjadi yang sempurna itu kan butuh waktu. Ya mungkin ini baru tahap awalnya saja. Nanti mungkin di masa-masa yang akan datang, AI jauh lebih canggih, jauh lebih sesuai output dengan inputnya. Baik ya, kita sudah melihat contoh-contoh penggunaan AI ya. Kita juga sudah melihat contoh bagaimana kita membuat prompt, kemudian kita menjadikan prompt itu input dari AI yang diproses kemudian menghasilkan suatu output yang baru. Dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas? Nah, sekarang ada masalah. Bagaimana kecerdasan artifisial generatif atau AI bisa bekerja seolah-olah berkreasi seperti manusia? Dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Nah, kalian bisa jawab pertanyaan ini melalui LKPD ya, ada urutannya nanti. Untuk pembagian pengelompokan seperti kemarin ya, seperti ini. Kelompok 1 Triwulan dari Canaya, Najwa, Naila. Kelompok 2 Nur Puspita, Mira, Khalifatul, Dia, Nur, Dia, Asifatul, Alvina, dan Atika. Oke, sekarang silakan berkelompok. Untuk kelompok 1 di sini 1, 2, 3. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah menerima LKPD atau LKM ya, lembar kerja murid sudah menerima semua ya, kecuali kelompok 8. Baik, kita jelaskan cara mengerjakannya ya. Di situ ada kelas, kalian bisa tulis dengan kelas 9G. Kelompoknya kalian bisa tulis kelompok berapa ya, nanti kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa aja. Ada mata pelajarannya coding dan kecerdasan artifisial dan sebagainya ya, sampai petunjuk pengerjaannya nanti dibaca ya. Nah, di sini masalah utamanya adalah bagaimana kecerdasan artifisial generatif ya, AI generatif bisa bekerja seolah-olah berkreasi seperti manusia dan apa manfaatnya bagi kehidupan. Ya kan seperti itu ya. Kegiatannya setiap kelompok mendapat subtopik berbeda. Jadi di sini ada 4 subtopik ya, ada 4 subtopik. Ada kelompok A, B, C, D ya kan? Kelompok A. Kemudian linknya kalian bisa share lewat WA ya. Akan kita tampilkan saat presentasi di sini. Paham ya? Baik. Waktu diskusi berapa menit? 15 menit cukup? Tidak? Baik, 20 menit cukup?
Nah, di situ kita kan ada 4 macam LKPD A, B, C, D. Itu semua saling berhubungan dan terurut. Jadi kalau teman-teman kalian sedang melakukan presentasi, silakan diperhatikan karena itu sama saja dengan menjelaskan materi hari ini. Keseluruhan materi hari ini kelompok 1 sampai 8 harus diperhatikan ya. Ya. Untuk presentasi pertama tentu saja dari A karena urutan materinya adalah dari A, B, C, D. Siapa yang dapat kelompok A? Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan, siapa yang mau maju kelompok 1 atau 2? Kelompok 1? Oke, ya, kelompok 1 ingin sukarela maju ya tanpa ditunjuk. Berarti ini keren nih kelompok 1 ya. Kesiapannya sudah oke banget. Nah, yang lain nanti silakan siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami bukan 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sekian dari kelompok kami sudah ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sudah presentasi ya. Tadi presentasinya tentang konsep dasar dan sejarah kecerdasan artifisial generatif. Tadi menurut kelompok 1 kecerdasan artifisial generatif adalah AI. Baik, untuk kelompok B yang akan maju kelompok 3 atau kelompok 4. Silakan Ibu, silakan. Kelompok 4? Ya. Kelompok 4? Oke, ya, silakan maju untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Sekian dari kami, tidak ada pertanyaan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 4 membahas
68 yang beranggotakan mulai melihat presentasi dari kelompok kami tidak ada banyak bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ternyata tadi kelompok terakhir ya menjelaskan tentang manfaat AI. Ternyata AI generatif bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi contohnya dari video tadi ya. Kita sudah mempelajari AI hari ini ya, dari sejarah, pengertian, kemudian cara kerja, jenis-jenis dan terakhir manfaat. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada. Baik, berarti kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Coba, siapa yang bisa memberi kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Oke, Pak. Kecerdasan artifisial generatif adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan untuk menghasilkan dan menjadikan orisinal. Ya, jadi AI adalah kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan untuk menghasilkan konten baru yang orisinal ya, orisinal. Artinya yang benar-benar baru. Tadi cara kerjanya gimana? Input, kemudian AI-nya membaca pola atau model AI ya, kemudian diproses dan terakhir di outputkan, output dalam bentuk yang orisinal ya. Nah, paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita akan mencoba mengerjakan 10 soal dalam waktu kayaknya Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Silakan diklik menu home dan evaluasi ya. Username. Oke. Username-nya adalah murid nomor urut passwordnya sama. Misal kalian nomor urut 20, murid 20, username-nya passwordnya juga murid 20. Sudah? Oke, sudah selesai ya. Baik, kalau sudah selesai kita akan refleksi. Kembali ke menu home, klik menu refleksi. Ada 2 pertanyaan ini untuk refleksinya ya. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Silakan dipilih. Luar biasa, senang, atau bingung. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana materi ini menurut kamu? Mudah dan menyenangkan, cukup mudah, beberapa bagian belum mengerti, kemudian pilihan terakhir sulit. Bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, ada yang pilih luar biasa? Kemudian bagaimana materi ini? Ada yang pilih sulit? Yang sulit? Ada yang pilih yang pertama mudah dan menyenangkan? Mega, ternyata banyak yang memilih mudah ya. Jadi memang materi ini mudah kan? Mudah ya. Soalnya juga mudah tadi ya. Yang belum bisa mengerjakan soal nanti bisa dicoba di rumah ya. Baik, materi pada siang hari ini selesai. Ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, pertemuan minggu depan kita akan kembali ke materi informatika ruang publik digital ya, baru. Nah, kemudian sebelum keluar dari ruangan ini, pastikan tidak ada sampah di sekitar kalian ya.